Selamat siang semuanya. Kita lanjutin materinya. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke ini ya, Android Studio-nya ya. Jadi kita sudah apa namanya, pakai ininya IDE-nya gitu. Kalau kemarin kan kita masih pakai tools yang online itu ya, play.kotlin itu untuk nyoba-nyoba Kotlin ya. Nah, hari ini kita sudah mulai beralih ke ini, development Android Studio. Cuman kita belum mulai coding hari ini ya. Saya ngenalin toolsnya dulu ya, supaya kalian tahu di toolsnya itu kan tampilannya kan lumayan banyak tombol, terus komponennya banyak. Nah itu fungsinya buat apa sih? Nah itu kalian harus tahu dulu ya sebelum pakai. Oke. Nah untuk tampilannya kayaknya agak sedikit berbeda ya dengan yang di ini di screenshot karena barusan update ya. Barusan update jadi agak beda. Ini yang di sini tuh versinya 4.1.2, sedangkan yang ini tuh sudah berubah versioningnya pakai nama-nama binatang ini ya. Bumblebee ya, 2020.1.1 ya. Ini tuh updatean ya Februari kemarin ya. Ini barusan update lagi di tempat saya. Itu oke. Nah, ini tampilannya ya kalau dibuka Android Studio-nya seperti ini. Kalau yang dulu kan kayak gini ya. Paling di sebelah kiri ini nanti kalau ada project-project sebelumnya itu nongol di sisi kiri ya. Kalau sekarang di tengah langsung gini ya. Terus logonya mengecil di sini. Kalau awalnya kan agak besar ya. Terus tombol-tombolnya juga beda ya. Beda gitu. Tapi yang ini lebih simpel ya. Ini lebih simpel. Jadi di sebelah kiri ini ada menu project, itu isinya project-project yang pernah kita bikin sebelumnya. Kemudian customize ini untuk mengcustom tampilan ininya Android Studio-nya. Jadi kalau misalnya mau diganti theme-nya misalnya, ini mau saya ganti warnanya yang putih gitu, bisa pakai yang ini. Nah, ini jadi warna putih ya. Itu atau ada yang ini high contrast nih, mau kayak gini tampilannya. Kalau tempat saya pakai yang ini ya. Nah, yang gelap tapi nggak terlalu gelap ya, abu-abu gitu. Atau kalau mau disamain dengan sistem operasi juga bisa ya. Sistem operasi saya kebetulan pakai yang dark theme ya, jadi ya sama dengan yang ini gitu. Kemudian kalau mau gedein fontnya bisa ya kurangnya 20 gitu. Wah, jadi besar-besar ya. Nah, ini saya balikin 13 aja. Oke. Terus ya itu intinya ini untuk apa namanya? Setting-setting ya, konfigurasi tampilannya itu. Terus ini ada plugin juga. Kalau mau ditambahin plugin itu bisa ya. Ditambahin plugin-plugin itu bisa, ada banyak pilihan gitu. Kalau tempat saya tuh saya cuma install plugin Flutter, Flutter sama Dart ya. Ini untuk bahasanya Flutter, Flutter sama Dart-nya kan sepaket nih, ini sama ini. Nah, sisanya saya nggak ada nambahin yang aneh-aneh ya, gitu. Cuman itu doang ya pluginnya. Flutter ini juga dipakainya kalau mau bikin itu sih aplikasi hybrid ya. Kalau untuk Android sebenarnya nggak kepake. Ya. Itu karena saya kan ngajar pemrograman hybrid juga, jadi saya pakai Flutter di sini ya. Oke, terus kalau mau belajar tentang Android ya ada di menu paling bawah ini. Ya itu aja. Tapi yang paling penting cuma menu yang project aja. Yang lainnya kan cuma buat custom custom sama plugin ya. Gitu. Nah di sini kalau mau bikin project baru kalian bisa langsung pilih yang new project ya. Yang tengah ini ya. Kalau yang kiri ini kan new Flutter project tuh kalau mau bikin project Flutter ya. Kalau yang Android ya yang ini. Kalau yang ini kalau misalnya kalian open ini kalau punya sudah ada projectnya sebelumnya misalnya kalian download dari internet atau apa namanya dikirimin teman kalian mau dibuka ya tinggal open terus pilih foldernya gitu ya. Kalau yang new project ini bikin dari nol ya. Nah ini tampilannya kayak gini. Nah ini hampir sama sih kayak yang di sini cuman beda posisi aja. Kalau di sini kan menunya di atas ya. Ini di atas, ini menunya di kiri ya. Tapi sebenarnya sama ya. Gitu. Malah hilang satu ya. Dulu ada Android Things, sekarang hilang ya. Itu.
Oke, ini adalah pilihan platformnya ya. Kalian mau bikin untuk platform apa? Ini kalau misalnya handphone dan tablet itu sama, satu platform di sini. Kalau yang ini untuk smartwatch ya. Kalian mau bikin aplikasi smartwatch itu pakai yang ini. Terus ini Android TV itu untuk smart TV ya. Bisa pakai yang ini. Terus kalau yang ini untuk ini kendaraan ya, untuk mobil-mobil sekarang kan udah ada itunya ya, di dashboardnya udah ada Android-nya gitu ya, ada layarnya begitu ya. Dulunya sih biasanya untuk muter musik ya, radio, tape gitu. Kalau sekarang kebanyakan udah pakai ini Android ya. Terus ada apa namanya? Ya ini kalau mau bikin aplikasinya bisa pakai yang ini. Cuma yang kita pelajari yang ini ya, yang phone and tablet ini ya. Gitu. Ini yang paling kompleks sih sebenarnya. Yang lainnya ini sebenarnya dalamnya sama ya. Source code-nya, codingnya sama, cara codingnya ya. Cuman beda bentuk layarnya aja, kan ini bulat ya dan kecil gitu. Yang ini kan gede, apa, landscape gitu ya. Terus kalau yang ini ya seukuran ini, sebenarnya seukuran layar tablet, cuman apa, tombolnya kalau bisa nggak serame kalau bikin di sini ya, karena kan ini dipakai ketika berkendara, jadi nggak boleh terlalu kebanyakan menu juga ya gitu. Tapi prinsipnya cara bikinnya sama ya. Oke, kalau di yang di sini, di yang menu phone and tablet ini pilihannya banyak ya, opsinya ada banyak banget ya, ada banyak sekali. Nah cuman kalau saya sendiri sih paling sering pakai yang ini, yang MT Activity ya gitu. Bedanya apa sih MT sama yang basic misalnya? Kalau basic ini dia nggak murni polos ya, dia udah ketambahan yang ada tombol floating button di sini sama ada menu setting di sini. Nah itu kadang-kadang kan nggak pakai ya, nggak selalu kepakai. Jadi saya lebih prefer yang ini, yang MT. Yang no activity bisa aja, tapi ini filenya kosong, nggak ada file sama sekali. Jadi kita harus bikin dari nol ya, benar-benar dari nol, nggak dikasih file apapun. Kalau yang ini udah dikasih halaman Hello World gitu. Nah, Hello World-nya tinggal dihapus, terus kita tinggal isi dengan yang lain. Jadi udah disiapin file-file basicnya gitu loh. Jadi saya sih prefer yang ini gitu. Saya nggak pernah pakai yang ini. Ya. Kecuali kalau mau bikin aplikasi yang memang hanya jalan background ya, nggak butuh tampilan, nah itu silakan pakai yang ini. Ya. Tapi kebanyakan kan pasti bikin aplikasi ada tampilannya kan. Ya, jadi paling nggak pilihlah yang empty activity. Ya, itu saran saya aja sih. Tapi kalau mau pilih yang lain juga boleh ya, tidak dilarang ya. Sebenarnya bebas-bebas aja. Oke, ini yang empty. Kalau udah saya pilih next. Nah, di sini kita itu disuruh buat masukin nama aplikasinya ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi kalkulator ya, kayak gini. Nah, ini nama aplikasi bebas ya, terserah kalau yang ini. Nah, di bawahnya ada nama package ya. Nama package ini adalah ID dari aplikasinya ya, ID-nya. Jadi nama package antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu nggak boleh sama ya, harus unik ya di Play Store. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin aplikasi nama package-nya seperti ini, kemudian ada orang lain juga yang bikin aplikasi namanya package-nya persis seperti ini, itu eh, hanya salah satu yang boleh diupload ya. Yang duluan itu yang diupload. Ya, misalnya saya upload duluan, nah maka orang lain tadi yang bikin aplikasi nama package-nya sama pasti akan ditolak ya, karena sudah ada aplikasi dengan package ini. Gitu. Jadi ini harus unik ya, harus unik, nggak boleh ada yang kembar. Nah caranya biar memastikan nggak ada yang unik gimana? Nah makanya dikasih nama domain di sini ya. Jangan langsung kalian tulis kalkulator ini package-nya atau kalkulator 1234 atau apalah gitu. Nggak boleh, harus dikasih nama domain di depan ya. Gitu. Karena nama domain itu kan anu ya, pasti unik ya. Jadi misalnya saya punya domain adinugraha.com gini, terus saya mau bikin aplikasi kalkulator, maka nama package-nya adalah dibalik ya, dari belakang ya. Yang belakang duluan terus baru depan. Jadi com.adinugraha.kalkulator. Kalau tadi package-nya kan UKDW ACID, nama domainnya UKDW ACID, gini kan. Nah, maka nama package-nya itu dibalik dari belakang juga, idac.ukdw.kalkulator. Kenapa kok harus dibalik dari belakang? Kenapa kok nggak ditulis aja ini UKDW ACID titik
kalkulator. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada kita nama domain seperti ini kan nggak ada ya. Setelah setelah id atau .com atau .org itu kan nggak mungkin diikuti subdomain ya. Subdomain kan hanya bisa di kiri, nggak boleh di kanan ya. Kalau kayak gini bisa ya. Nah, kalau seperti ini bisa di sebelah kiri ya. Ini kan masih masih berbentuk domain itu loh. Tapi kalau dibalik seperti ini kan sudah bukan domain gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok nggak ditaruh di sebelah kiri aja? Kenapa nggak seperti ini ya? Kenapa kok nggak seperti ini gitu? Kenapa kok harus dibalik dari belakang ke depan? Nah, itu tujuannya supaya kalau ngelompokin gampang. Nah, takutnya gini, ada beberapa aplikasi kalkulator ya di Play Store ya, cuman nama nama ownernya beda-beda ya. Misalnya ini ya, terus ada lagi kalkuladi.org. Nah, misalnya ada nama aplikasi seperti ini ya. Terus saya punya lagi aplikasi Notes ya, yang bikin UKDW gitu ya, sama ini Adi Nugraha. Oke, nah ini kalau saya taruh nama package-nya seperti ini, nama aplikasinya duluan, baru diikuti nama domain, ketika diurutkan, disorting, maka yang terjadi adalah seperti ini hasilnya. Ya, di sini kan ada dua aplikasi yang ownernya sama, yaitu yang ini, kalkulator UKDW ACID sama Notes UKDW ACID, tapi mereka tuh terpisah jauh loh. Melihatnya kan susah ya. Ya kan. Nah, kan lebih gampang kalau ini kan disorting by alfabet ya, otomatis hasilnya seperti ini kan. Tapi kalau disortingnya apa urutannya dibalik dari belakang dulu, ya kan UKD, ID, AC, UKDW, terus kalkulator. Nah, nanti yang notes kan bisa di bawahnya kan. Karena ininya sama, depannya ini sama ini kan sama, ya kan. Nah, terus cuma tinggal diikuti belakangnya aja. Demikian juga untuk yang ini kalkulator, sorry, ini com.adinugraha.kalkulator, terus ada lagi. Nah, ini kan juga bisa jadi urut kan, nih kalau di sorting gitu. Karena yang sortingnya kan ini dulu, ya ini kan sama dengan yang ini, jadi akan urut. Kalau yang ini, yang UKDW-nya ini di atas, yang satunya lagi yang di bawah kan nggak bisa urut, ya. Ini nggak bisa urut, gitu. Nah, lebih gampang kalau dibalik, gitu. Itu alasannya kenapa dibalik, ya. Makanya eh, nama package itu biasanya pakai nama domain, yang dibalik baru diikuti nama aplikasinya. Nah, mungkin ada yang juga yang bertanya, kenapa kok harus pakai nama domain? Bisa nggak kalau bukan nama domain? Ya bisa aja, misalnya nama saya ya, nugraha.christian, .adi.christian gitu juga boleh ya, kalkulator. Ini juga boleh ya, nggak ada yang larang. Cuman gini masalahnya, kalau nama domain ini kan kaitannya dengan website ya, dengan website. Misalnya UKDW ini, ukdw.ac.id ini ya. Nah, UKDW misalnya bikin aplikasi kalkulator gitu. Nah, tiba-tiba ada orang lain, nggak tahu siapa ya, orang di luar UKDW itu dia bikin aplikasi kalkulator pakai domainnya UKDW ACID gitu. Kira-kira ada nggak? Ya, jawabannya pasti nggak ada ya. Ngapain dia bikin aplikasi pakai nama orang lain? Nanti yang terkenal namanya orang lain gitu, bukan nama dia kan? Gitu. Karena ini domainnya punya UKDW, jadi seolah-olah aplikasinya punya UKDW, padahal yang bikin orang lain gitu. Kan orangnya bodoh ya berarti ya. Gitu. Yang terkenal nanti UKDW-nya gitu. Padahal yang bikin bukan UKDW ya. Makanya nggak ada yang mau kan? Gitu. Makanya pakai domainnya sendiri-sendiri gitu. Ya, jangan pakai domain orang lain. Nah, karena pakai domainnya sudah pasti domain sendiri-sendiri, otomatis nggak akan mungkin kembar ya. Gitu. Kayak misalnya saya gitu kalau mau bikin aplikasi ya saya pakainya domainnya adinugraha.com. Gitu. Untuk misalnya ada apa namanya orang lain gitu bikin aplikasi ya pakai domain dia sendiri gitu ya. Jadi nggak mungkin ada yang kembar ya gitu. Itu tujuannya pakai domain ya supaya biar nggak kembar ya. Jadi pas di-publish ke Play Store itu nggak mungkin ada yang crash. Ya, kecuali memang dalam satu domain ada dua orang ya. Misalnya di UKDW nih, ada dua mahasiswa ya sama-sama bikin kalkulator terus mau di-publish ke Play Store ya itu nasib namanya ya. Namanya nama aplikasinya sama gitu kan. Persis gitu.
Tapi harusnya enggak lah ya. Kalau misalnya dalam satu perusahaan itu bikin aplikasi sampai 2 aplikasi package-nya sama, harusnya nggak mungkin. Ya pasti kan ada koordinasi. Ya. Oke, sekarang kita balik ke sini. Nah, jadi nanti kan setiap pertemuan mulai minggu depan kan kalian saya minta untuk ngerjakan latihannya ya. Supaya ya kalian nyobain itulah. Nyobain gitu loh. Eh, di sini karena saya kan kalau kayak gini kan saya nggak tahu sebenarnya kalian bisa ikut nyobain atau enggak, atau juga mungkin ada yang koneksinya bermasalah jadi nggak bisa ngikutin dengan lancar gitu, jadi nanti nyobanya mungkin setelah lihat rekamannya gitu misalnya ya. Nah, untuk apa namanya supaya kalian nyobain agak sedikit memaksa gitu nyobain, nanti ada latihannya ya mulai minggu depan ya di bagian paling akhir ya. Ini juga ada sih bab 3 juga ada latihannya, cuman ini nggak dikumpulkan dulu ya. Ini kalian cuma saya suruh untuk nyobain masing-masing template tadi ya. Bedanya apa sih? Itu tapi nggak perlu dikumpulkan ya. Mulai minggu depan yang harus dikumpulkan karena harus bikin sesuatu ya, pakai coding gitu. Ya supaya kalian nyobain. Nah, nanti setiap kali bikin apa namanya? Nyobain di latihannya itu kan kalian harus bikin project baru ya. Dan nanti kan dikumpulkan. Nah, itu kalian silahkan bikin namanya itu pakai diawali dengan kata pertemuan terus diikuti pertemuan berapa ya, sesuai babnya ya. Jadi kalau minggu depan bab 4 ya pertemuan 4 itu. Kalau hari ini misalnya kalian bikin ya pertemuan 3 kayak gini ya. Terus underscore nim kalian ya. Kayak gini misalnya. Di pertemuan 3 diikuti dengan underscore nim. Ya, ini nama package-nya. Supaya nanti kalau saya ngoreksi, saya ekstrak itu nggak crash ya. Nanti kalau ada yang cuma pertemuan 3 doang, saya bingung ya waktu ngasih nilai ini punya siapa gitu ya. Jadi supaya kelihatan aja di apa namanya, ini project punyanya si A, si B, si C gitu. Saya ngasih nilainya gampang ya. Karena kalau sudah diekstrak, kalau misalnya ini cuma nama aplikasinya tadi, pertemuan 3, ya nanti namanya kembar semua, pertemuan 3 semua. Saya jadi bingung, ini punya siapa gitu. Jadi gini, terus ini nama package-nya tadi ya, KDW, seperti ini. Ini lokasi penyimpanan, ya boleh diganti-ganti kalau mau, ini diklik aja. Nah, gitu. Terus ini bahasanya terserah mau pakai yang mana. Ya, mau pakai Java ya boleh kalau mau, tapi saya pakainya Kotlin ya. Gitu. Di modul isinya Kotlin semua ya. Terus nah yang paling penting adalah yang ini, minimum SDK ini. Jadi ini device yang paling kuno, yang paling jadul yang mau disupport tuh versi berapa ya. Gitu. Kalau di sini pilihannya yang paling tua itu Jelly Bean ya. Jelly Bean. Tapi saya rasa juga udah hampir nggak ada yang pakai ya. Jadi kalau kita pilih minimal ininya API levelnya itu Jelly Bean Android 41, itu kita bisa mengcover 100% device yang ada di dunia yang masih aktif ya ini ya. Gitu. Itu kalau pilih Jelly Bean, kalau misalnya Jelly Bean yang 41 ya, Jelly Bean-nya kan ada 3 versi ya. Nah, kalau saya pilih Jelly Bean yang atau yang KitKat aja lah. Nah, ketika saya pilih KitKat, maka saya hanya bisa mengcover 99,4% device. Yang 0,6% itu saya nggak bisa cover. Jadi kalau 0,6% orang dipastikan tidak bisa menginstal aplikasi kita. Kalau kita pilih yang KitKat, ya. Oke, masih oke lah ya, masih 99% bisa pakai kok gitu. Naikin aja itu. Nah, terus pilih yang mana itu. Ini mentok sekarang ini ya, Android 12 ya. Tapi apa namanya? Android 12 tuh kayaknya juga masih jarang yang pakai ya. Gitu. Ini listnya akan selalu update ya, setiap kali Android itu ngeluarin apa namanya versi baru ini akan nambah ya. Ini akan nambah terus ya. Nah, kalau ditanya mending pakai yang mana gitu. Nah, saran saya ini ya, mungkin sekitar ini. Nah, Android Oreo ya. Bisa mengcover 82%. Ya. Kenapa kok nggak pilih yang ini aja? Ini kan kita bisa mengcover semua orang gitu loh. Ya pengennya kan gitu ya. Semua pengennya bisa mengcover semuanya gitu, nggak pilih-pilih gitu ya. Kenapa harus dinaikin sampai ini? Nah,
Problemnya adalah kalau kita milih device yang terlalu jadul, ya. Nah, pertama itu masalahnya adalah codingnya lebih susah, ya. Jadi nanti kebanyakan ini if else itu loh. If device-nya versi 16 API levelnya, kita yang kita lihat ininya ya, yang sebelah kiri ini loh, angkanya ini. API-nya level berapa? Ini kan nambahnya satu terus ya, 16, 17, 18, 19 dan seterusnya, ya. Kita nggak lihat versinya 41, 42, 43, 80, 81 ini nggak ya. Ngapalin ini susah ya. Lebih gampang ngapalin yang kanan, yang kiri ini. Yang kiri ini kan cuma nambahnya satu terus ya. Gitu. Nah, kalau kita pilih yang terlalu jadul itu problem pertama tadi masalah codingnya lebih susah ya. Banyak if else-nya begitu. If API levelnya 16 sampai 18 maka komennya source code-nya yang pakai yang ini, tapi kalau di atas itu pakai yang mana, nah kayak gitu tuh. Banyak percabangannya. Ya karena kan di sini kan ada fitur-fitur yang uh, belum ada gitu ya, zaman dulu ya. Kayak misalnya fingerprint itu ya, Android Jelly Bean pasti nggak punya fingerprint. Jadi kalau HP kalian, misalnya kalian ini nih transaksi apa namanya pakai apa ya, misalnya ya Shopee gitu ya. Shopee kan ada fingerprintnya tuh. Nah kalau aplikasi Shopee diinstal di Jelly Bean, fingerprintnya gimana dong? Nggak ada gitu kan. Ya itu makanya pakai if else ya. Kalau if device-nya versi API levelnya 16 sampai 18 ya jangan pakai fingerprint, suruh masukin PIN aja gitu. Tapi kalau yang versi saya nggak tahu fingerprint itu mulai ada di mana ya, kayaknya mungkin sekitar 6 atau 7 ya. Jadi kalau misalnya anggaplah versi 7 ya, API level 24 ke atas bisa pakai source code yang ada fingerprint-nya misalnya gitu ya. Nah kan jadi repot ya kayak gitu ya. Sementara kalau kita lihat sekarang ya HP sekarang teman-teman kalian pakai mungkin juga udah sekitaran ini 7 ke atas ya. Itu yang 6 ke bawah saya rasa udah jarang ya. Udah jarang. Jadi 7 ke atas. Nah, saran saya sih pakai yang ini aja ya. Gitu Android 8 atau menyesuaikan device kalian ya. Menyesuaikan device kalian juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia pakai Android 7 ya nggak boleh juga ya ini. Android 7 Android 7 itu 89% ya. Kalau saya naikin jadi 8, berkurang jadi 82% ya. 7% berarti masih pakai yang ini ya, 7 ini. Itu. Kalau saya turunin 9, 10, 11, 12 kurang dari 1%, sedikit. Gitu. Ya, ambillah yang inilah. Android 8 tuh 82% masih oke lah. Jadi intinya makin ke bawah ini, kita codingnya makin gampang. Ya, kalau mau gampang ya pilih yang 31. Tapi kan yang pakai kurang dari 1% itu. Artinya tiap orang mau install nggak bisa. Ya, jangan terlalu bawah juga. Makanya yang pilihlah yang agak di atas. Gitu ya. Oke, itu untuk minimum SDK ya, itu versi paling jadul yang mau disupport ya. Itu caranya milih seperti itu tadi ya. Kemudian nah ini ada yang bisa dicentang ya. Apa namanya? Kalau misalnya kalian pengen agar device jadul itu bisa tetap pakai fitur-fitur yang ada di apa namanya? Platform yang baru itu bisa centang ini ya. Dia akan masukin Android support library ya gitu. Cuman kalau kita pakai ini dicentang itu nanti kita nggak bisa pakai Jetpack ya. Jetpack itu library khusus Kotlin biar mempercepat development ya. Makanya saya nggak pernah centang yang ini. Ya udah biarkan apa adanya, kalau misalnya device yang lama nggak bisa ngeran ya udah nasib gitu aja ya. Jangan salahkan kita sebagai developer, salahkan orang yang pakai kok masih pakai device jadul gitu ya. Ya itu pengennya sih gitu ya kalau developer ya, tapi kan kadang-kadang kita pengen bisa semua orang pakai ya. Ya nanti kalau terpaksa memang harus mensupport yang jadul ini dicentang, intinya sih gitu ya. Tapi kalau buat kita belajar di sini nggak usah, nggak apa-apa karena nanti kita juga butuh belajar dengan Jetpack ya, kalau ini dicentang kita nggak bisa pakai Jetpack ya gitu. Oke, ini kalau sudah ya kita bisa pencet finish di sini ya. Nah ini dia pertama kali bikin project itu dia akan download
file Gradle namanya ya. Nanti di sini ada tulisannya download gitu. Kan tapi karena tadi di pertemuan kelas sebelumnya saya sudah download, harusnya di sini saya nggak download lagi ya. Karena Gradle itu hanya akan di-download ketika ada versi yang baru ya. Kalau sudah pernah download sebelumnya dan kalian bikin project baru, maka dia akan pakai Gradle yang sudah ada ya. Selama tidak ada Gradle yang versi baru. Ya, ini loh Gradle nih. Tadi tulisannya Gradle download ya di pertemuan sebelumnya. Kalau sekarang Gradle build, dia langsung ngebikin Gradle-nya. Gradle itu apa sih? Dari tadi saya ngomongin Gradle, ya, tapi saya nggak jelasin Gradle itu apaan. Jadi Gradle itu adalah semacam kayak apa ya, komponen di project Android ya, yang bertugas untuk mengkonfigurasi apa namanya, ya project kita gitu loh. Mengkonfigurasi project kita. Jadi misalnya kayak tadi kita nentuin minimum SDK ya, API levelnya berapa? 26 misalnya. Nah, itu akan ditaruh di Gradle. Ya, disimpan di Gradle. Jadi Gradle itu isinya file-file konfigurasi ya. Itu. Nah, ini udah jadi ya. Lumayan cepat tadi, lama banget tadi. Yang pertemuan sebelumnya tadi nunggu downloadnya kayaknya nyampe 10 menitan ya. Gradle itu karena yang di-download banyak ya. Yang diambil itu banyak ya. Jadi sebenarnya filenya nggak gede tapi banyak. Jadinya tetap lambat ya. Gitu. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini tampilannya. Ya, kayak IDE pada umumnya lah ya. Ada tombol-tombol di sini, terus menu-menunya di atas ini ya. Sebelah kiri ada tombol banyak ya, tersembunyi ya. Ini kalau mau disembunyiin bisa. Kalau kalian mau coding full ya. Ini ini apa struktur foldernya ya ini ya. Project ini ya. Nah, kalau mau lihat dari sisi strukturnya itu juga bisa seperti ini. Wah, tapi ngapain kita lihat sebanyak ini ya? Eh, saya juga nggak pernah pakai yang ini gitu ya. Buat apa gitu? Terus ini buat ngelihat resource-nya apa aja ya. Cuman ini jarang banget saya ganti sih. Saya selalu bukanya yang ini, yang project ini ya. Gitu. Di kanan juga ada tombol-tombol ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kita bahas berikutnya mulai dari ini dulu aja. Ini jelas buat coding ya, tempatnya di sini ya. Ini saya geser aja. Nah, mulai dari kiri dulu, ini kan struktur foldernya ya. Ada 2 folder utama ya. Yang app ini isinya source code kita ya. Semua source code ada di sini. Kalau yang bawah ini adalah script Gradle. Jadi Gradle yang tadi di-download terus di-build itu akan ditaruh di sini. Isinya adalah konfigurasi ya. Gitu. Nah, ini yang kita pakai untuk konfigurasi itu yang ini ya. Ada 2 build.gradle, yang satu project, yang satu modul. Nah, pilih yang modul ya. Nah, ini tadi minimum SDK-nya kan saya pilih Oreo, itu kan API levelnya 26 ya. Nah, kita tulis 26 di sini. Jadi yang kita lihat adalah API levelnya. Kalau mau saya naikin ya, jadi Android 9 gitu misalnya. 9 itu 28 misalnya. Nah, ini tinggal diganti aja 28 ya. Di sini gantinya ya. Nah, kalau kita ganti-ganti file Gradle itu nanti tombol sync-nya akan muncul, terus bisa dipencet ya, supaya disinkronkan seluruh project-nya ya. Jadi kalau kita ganti satu karakter aja di sini itu pasti akan ada pilihan untuk sinkronisasi. Nah, itu silahkan diklik supaya semua project ini terupdate ya. Itu isinya file Gradle. Nah, nanti kita akan sering pakai itu paling buat ini, nambahin library ya. Nambahin library itu di sini di bagian dependencies. Ini ada library. Jadi misalnya saya pengen pakai library buat download gambar biar gampang ya. Oke, bisa. Ada namanya Picasso ya. Ini dipakai untuk download gambar di Android ya. Jadi cuma satu baris doang. Nah, kayak gini. Ini source code-nya, terus kita taruh ini lokasi gambarnya, URL-nya, terus mau kita pasang di mana. Nah, kayak gini doang ya. Gitu. Cuman kalau kita langsung pakai kayak gini pasti error ya. Ini pasti error. Itu. Picasso ini apaan? Dia nggak ngerti si Android. Kan merah kan. Ini nggak usah saya tambahin.
Nah, ini merah. Ini unresolved reference. Nah, si apa? Si source code ini dia nggak tahu Picasso ini apaan. Nah, kita harus tambahin dulu di sini ya. Library-nya harus kita tambahin di sini. Ya, caranya gimana? Nah, itu ada di GitHub-nya kayaknya ya. Disuruh lihat GitHub kan di sini dilempar ke GitHub. Jadi caranya pakai ini ya, implementation bla bla bla. Cuma di sini saya nggak tahu versi terakhir berapa. Saya buka di GitHub-nya aja. Di sini juga ada petunjuknya ya. Nah, ini download from Maven Central via Gradle. Nah, ini. Jadi kalau mau download via Gradle, ini source code-nya ya, bisa kita copy ya. Saya taruh di sini, terserah sih mau dimanapun, di bawah sini juga boleh, di paling atas juga boleh, tapi biar rapi saya susun ini ya. Jadi semua yang diawali dengan implementation saya taruh sekelompok ya. Ini. Nah, ini yang Picasso tadi. Nah, kalau sudah sekali lagi ada tombol sync, ini bisa dipencet, maka dia akan download ini Picasso. Ini kelihatan nanti di bawah sini ya. Dia akan download Picasso. Nah, kayaknya sih udah ke download ya. Ini Picasso. Kalau saya klik, nah sekarang dia ada pilihannya untuk import. Nah, nih mau import dari sini enggak? Di sini saya pencet option enter. Kalau di Windows itu Alt enter. Ini saya pencet Alt enter. Nah, dia akan masukin nge-import dari sini ya. Nah, ini udah nggak error lagi sekarang. Jadi sudah terbaca library-nya. Ya. Picasso. Itu contohnya ya. Contoh pemakaian Gradle ya. Seperti itu. Ya paling sering sih kita nambahin ini, nambahin library ya. Itu yang paling sering kita lakukan pakai Gradle ya. Sisanya sih nggak usah diotak-atik. Yang lain-lain ini juga saya nggak pernah buka ya. Misalnya Gradle properties nih, wah ini biarin aja lah. Gitu settings. Nah, ya paling ini doang sih ya. Sama nanti ada beberapa yang lain sih. Cuman nanti aja sambil jalan ya. Kalau sekarang saya jelasin kebanyakan pusing nanti. Oke, itu Gradle ya. Isinya adalah konfigurasi. Nah, sekarang kita masuk ke source code ya. Source code kita tuh semua ditaruh di folder app. Nah, cuma di sini dibagi lagi jadi 3 bagian. Ada manifest, Java, ya, sama REST. Ini tiga-tiganya folder ya, directory. Ini saya tutup dulu aja. Ya, aduh. Saya tutup dulu. Jadi pertama-tama manifest. Manifest ini isinya cuma satu file dan nggak akan bertambah. Ya. Isinya adalah ini Android manifest.xml ya. Filenya formatnya XML. Nah di sini itu isinya juga konfigurasi sebetulnya ya. Tapi nggak serumit yang Gradle tadi. Di sini kita cuma nentuin aplikasi kita tuh mau pakai ikonnya apa ya. Terus icon yang bulatnya apa. Ini icon yang kotak ya. Ini icon yang bulat ya. Terus theme-nya mau pakai apa, sama kalau mau ngatur ini aplikasi kita itu modenya itu portrait, landscape atau bisa dua-duanya itu juga bisa. Kayak misalnya contohnya Instagram. Instagram itu hanya bisa dibuka di mode portrait kan. Mau kalian miringin HP kalian kayak gimana pun dia nggak akan ke rotate ya. Selamanya dia akan portrait, bener ya. Tapi kalau aplikasi yang lain kayak misalnya Facebook tuh ke rotate nggak ya? Kayaknya ke rotate, bentar saya coba. Atau browser ya, web browser itu. Kalau kalian browsing itu kalau HP-nya dimiringin kan ke rotate juga kan. Jadi portrait jadi landscape itu bisa ya. Facebook ternyata bisa juga. Ini saya barusan nyoba, dia bisa ke rotate ya. Tapi kalau Instagram kan nggak bisa ya. Nah, itu caranya ngatur gimana? Itu di sini ya. Di sini. Itu kita bisa atur apa ya namanya? Orientation apa ya? Atau sebentar. Bukan di sini, ding. Di yang sini, yang ini yang application secara keseluruhan ya. Secara global tuh di activity-nya sini. Android. Nah, screen orientation. Nah, ini. Misalnya mau landscape ya. Ini maka screen dia akan selamanya landscape gitu. Ya, atau portrait kayak Instagram tuh. Nah, Instagram tuh ditambahin ini sama mereka di bagian activity. Ya, orientasinya portrait ya, gini. Jadi mau diapa-apain dia nggak akan bisa landscape ya. Karena memang sudah kita set harus portrait itu. Kalau mau fleksibel ya dihapus aja. Itu dia bisa fleksibel.
gitu. Nah, ini kan ada ini ya, ada application ya. Di dalamnya ada activity, ya kan? Ini application, terus ini ada activity. Ya, application ini adalah aplikasi secara keseluruhan ya, satu aplikasi gitu. Kalau activity, activity itu adalah halaman ya. Activity itu halaman. Jadi satu halaman di aplikasi Android itu kita sebut sebagai satu activity. Jadi kalau kita punya punya 3 halaman, maka kita harus bikin 3 activity di sini. Ya, saya harus bikin lagi activity, namanya misalnya login activity. Ya, misalnya gini. Terus saya nambah lagi, misalnya ada register itu ya. Ya, register activity. Ya, gitu. Ini kita bikin ya sebanyak jumlah halaman. Ya, gitu. Nah, kenapa kok ini activity-nya ini source code-nya agak panjang, ada intent filter dan bla bla bla. Ini akan menunjukkan activity ini activity-nya namanya main activity. Ya, main activity ini akan dijalankan ketika aplikasi dibuka. Ya, kalau ini saya pindah, intent filter-nya ini saya pindah ke sini misalnya, ke login activity. Ya, sorry. Nah, ini saya taruh dalam sini. Nah, maka dia akan berubah. Login activity ini yang akan dipanggil pertama kali ketika aplikasinya dibuka. Bukan si main activity lagi. Nah, gitu. Itu fungsinya yang intent filter ini. Ya. Jadi setiap kali kalian bikin halaman baru atau activity baru, silahkan tambahkan di manifest ini. Ya. Di manifest ini silahkan ditambahin. Gitu. Tujuannya untuk keamanan aja sih. Kalau misalnya kalian bikin activity-nya 3, tapi di sini kalian nggak tambahin, pasti akan error ketika dikompil. Ya, saya jamin. Gitu. Nah, di sini ada satu file namanya main activity. Nah, ini filenya ini file Kotlin ya. Lokasinya ada di folder Java ya. Nah, ini. Di sini ada 3 folder ya. Nah, kita ini tiga-tiganya namanya sama ya. Ini buat testing sebenarnya yang 2 ini. Ada tulisannya di belakang, ada Android test sama test. Yang satu unit test, yang satu instrumentation testing. Ya, cuman kita kan nggak pakai. Yang kita pakai yang ini. Nah, kalau yang ini isinya source code biasa. Nah, ini main activity. Ya, sesuai dengan yang disebutkan di sini itu ada di sini. Ya, kita buka. Nah, ini source code yang tadi muncul pertama kali itu loh. Nah, ini. Gitu. Namanya main activity. Jadi kalau kalian punya 3 halaman di Android, kalian harus bikin 3 file ini ya, 3 file activity. Ya, selalu diakhiri dengan kata activity ya. Ini main activity, login activity, home activity, register activity. Ya terserah, pokoknya diakhirinya activity. Meskipun ya sebenarnya nggak usah diakhiri activity pun juga bisa-bisa aja, cuman standarnya begitu ya. Biar nggak ini, biar nggak ambigu aja, biar kita tahu, oh ini activity, oh ini bukan activity gitu loh. Gampang bedainnya. Ya. Oke, cuman kita belum mulai coding hari ini ya. Ini isinya kan Kotlin nih, ya kan teman kita belum mulai apa coding, ya. Kita masih belajar strukturnya dulu, ya. Gitu. Nah ini foldernya ini namanya Java ya, karena ini memang dari zaman dulu ketika saya belajar Android pertama kali itu sekitar tahun 2010 memang namanya juga udah Java gitu. Karena bahasanya tuh eh, bahasanya pakai Java kan pertama ya. Jadi foldernya dari zaman dulu udah terlanjur pakai namanya Java ya. Sebelum Kotlin lahir. Nah, sekarang Kotlin sudah lahir, ya tetap Java namanya. Supaya kalau project-project yang lama nggak hancur gitu loh, nggak kacau gitu. Masa tiba-tiba diganti jadi Kotlin gitu kan eh, nanti crash ya. Makanya dia tetap Java. Jadi jangan bingung kita pakai bahasanya Kotlin tapi kok foldernya Java. Ya memang begitu karena dulunya dari awal sudah terlanjur pakai Java namanya ya. Karena struktur folder ini memang nggak berubah sih dari zaman dulu kala ya. Kayak gini terus ya. Nah, nanti kalau mau nambahin file Kotlin baru ya tinggal klik kanan new file ya. Nah ini Kotlin file terus sebutin namanya apa gitu ya. Selesai. Jadi source code Kotlin kita semuanya ada di folder Java ya. Oke. Jadi nanti codingnya kita hampir banyak berkutat di sini ya. Oke, folder yang terakhir adalah folder res. Res ini sebenarnya singkatan dari resource ya. Resource. Isinya adalah file-file kayak gambar, file-file suara, termasuk file tampilan. Kalau kalian lihat kan ini hanya source code doang ya. Tapi tampilannya nggak tahu kayak apa ini. Halaman main activity ini kan kita nggak ngerti tampilannya bentuknya seperti apa. Ya. Nah, itu file tampilannya ada di sini ya.
ada di sini ya, di folder layout ini ya. Jadi di folder layout ini isinya adalah file-file tampilan atau layoutnya ini. Kalau kita lihat ya, saya hapus dulu aja. Di sini di main activity dia akan membuka halaman activity underscore main ya. Nah, activity underscore main itu halamannya yang ini gitu. Ya, kita buka seperti apa tampilannya. Nah, ternyata seperti ini. Halaman putih kosong isinya tulisan hello world ya. Gitu. Ini halamannya. Jadi kalau kalian misalnya di sini punya halaman yang lain activity underscore login gitu misalnya ya tinggal diganti aja ini. Ini activity underscore login. Pokoknya namanya sesuai dengan yang nama di sini gitu. Cuman tanpa tanpa ekstensi ya. Ini ada .xml-nya ini nggak perlu ditulis ya. Karena sudah pasti ekstensinya .xml. Jadi hanya perlu ditulis namanya doang. Sama jangan lupa ini. Ini strukturnya tuh r.layout ini maksudnya adalah R itu adalah folder resource. Ini disingkat R besar di sini. Terus layout ini adalah folder layout ini ya. Nah, terus yang terakhir activity underscore main itu nama filenya ini. Ya sesuai urutan foldernya ini loh. Cuman restnya ini ditulisnya R besar gini ya. Ya nggak tahu sih dari dulu emang kayak gitu ya. Kenapa kok nggak ditulis fresh aja gitu gini kali ya biar nggak bingung gitu ya. Saya juga nggak ngerti. Dari awal saya belajar apa namanya pakainya R ya yang ini gitu. Karena kalau res yang ini ya memang ada ya, tapi kalau dijalanin pasti error ya. Ini mengacunya ke folder ini soalnya. Ya. Simbolnya kan beda ya. Ini res ini kan folder, tapi kalau R besar itu simbolnya adalah kelas. Ya. Nah ini simbolnya kelas. Yang dipakai yang ini, yang kelas ini. Gitu. Kalau saya lihat memang gini, setiap kali kita nambahin file baru di sini, dia akan dikompil, dibungkus ke dalam bentuk kelas. Ya. Nah di sini kita bisa panggil kelasnya. Gitu. Jadi caranya seperti ini. Ya. Oke, ini untuk layout ya. Minggu depan kita akan belajar membuat layout, tapi mungkin saya jelasin singkat dulu. Ini tampilan untuk layout. Ya, cara bikin layout di sini cukup gampang ya. Tinggal drag and drop selesai ya kalau mau bisa. Ya, ini ada button, saya taruh sini, saya tarik ya. Nah, muncul ya. Bisa digeser-geser kalau mau ini saya pindah ke atas gitu misalnya. Tulisan Hello World juga saya geser ke sini juga bisa ya. Saya mau nambahin gambar ya bisa ya. Defaultnya pakai gambar orang ini ya. Seperti ini hasilnya ya. Gitu. Ini komponen-komponennya ya. Untuk yang paling sering dipakai kalau mau pilih yang satuan sesuai kategorinya bisa ini untuk inputan teks ya. Ini inputan teks biasa, teks biasa yang ini. Ini password, ini nomor HP dan seterusnya ada banyak pilihan ya. Terus ini widget nih komponen-komponen spesial, terus ini ada layout ya. Banyak ya. Tinggal drag and drop selesai ya. Gampang ya. Layout di Android ya. Oh, gampang. Nah, ini kalau bagi yang suka drag and drop bisa bisa pakai cara seperti itu ya. Kalau mau pakai cara coding bisa nggak? Bisa juga. Ini sebenarnya kan formatnya filenya XML ya. XML kan coding ya. Nah, kalian bisa buka yang bagian ini di sebelah kanan atas ini ada tombol code. Nah, ini kalau mau lihat source code-nya bisa di sini ya. Ini bisa lihat di sini ya. Ini ada button, ada image view. Ini kalau saya hapus kan tombolnya hilang nanti ya. Nah, hilang kan tinggal tulisan hello world aja. Nah, terus kalau misalnya mau ganti properti gimana? Misalnya tulisan hello world nih mau saya gedein ukurannya. Kalau di sini yang di palet ini kalian ada ini sebelah kanan ada atribut nih bisa dipencet. Nah tinggal cari bagian teks untuk ini itu text size namanya ya. Text size. Oh ini nih. Ya ini mau saya ganti ukurannya 34 sp misalnya. Nah jadi besar kan. Mau ganti eh, apa lagi ya warna gitu misalnya ya color mana ya text color ini. Ini mau saya ganti merah gitu. Nah, jadi merah kan. Itu bisa di sini ya, di bagian atribut sini ya. Kalau mau pakai source code juga bisa ya. Nah, ini kan sebenarnya di situ kita ganti atribut kan dia akan nongol di sini ya. Ini mau saya ganti warnanya, misalnya biru ya bisa aja di sini. R G B. Nah, ini saya ganti seperti ini ya. Ini warnanya biru, dia akan berubah jadi biru ya. Terus apa namanya?
Ya, maunya ganti-ganti di sini bisa lah. Ya, mau saya kasih background warnanya merah ya, FF 0000 misalnya. Nah, jadi ada background merahnya gitu ya. Bisa di sini ya. Mau pakai cara coding saya sih lebih prefer ngetik di sini daripada pakai yang ini tadi ya. Tapi ya itu preferensi sih. Kalau kalian lebih suka pakai yang ini juga nggak masalah. Itu nggak ada yang larang juga kok. Itu tidak berdosa kok mau pakai yang manapun ya. Gitu. Nah ini kalau kalian mau pengen ini ganti dan langsung bisa lihat hasilnya bisa pilih yang split ini ya. Nah ini kalian kalau saya ganti-ganti ini akan langsung berubah ya. Nah kelihatan nih gitu ya. Saya gedein lagi 48. Nah gitu caranya ya. Itu untuk melayout aplikasi bisa pakai cara itu. Kemudian apa lagi ya? Layout kayaknya itu aja ya. Bisa drag and drop, bisa pakai code ya. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang ini ya, gimana caranya mendesain ya, gitu. Nah, berikutnya adalah ini file gambar ya. Ada dua folder yang bisa dipakai untuk nampung gambar, yaitu drawable sama mipmap ya. Dua-duanya dipakai untuk gambar. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau drawable itu bisa sembarang gambar, entah gambar format JPEG, PNG, atau apapun ya. Bisa juga vektor ya, vektor yang dideklarasikan di sini pakai XML. Ini contohnya ini vektor ya, pakai XML. Bisa format SVG atau ya apapun bisa ya. Bahkan di sini animasi pun juga bisa ya. Animasi biasanya dipakai untuk loading itu ya, yang muter-muter itu. Itu ditaruhnya di drawable ya. Gitu. Ini contohnya vektor ya. Saya buka misalnya ini vektor. Nah, gambar Android ini ya. Ini kan pakai vektor dia. Nah, ini isinya titik-titik koordinat ini ya. Saya juga nggak paham cara kerjanya gimana ya. Yang ngerti kayaknya ini anak-anak anu apa grafis itu ya. Misalnya ini saya kurangi 0 gitu, apa yang terjadi? Tidak terjadi apapun ya. 0,3 nggak kelihatan ya. 0,9 oh, nggak tahu. Ya intinya gitulah. Ini vektor ya. Mau pakai vektor bisa ya. Saya sendiri juga nggak ngerti cara kerjanya, cara bikinnya gimana ya. Mending nyomot aja kalau mau pakai kayak ginian ya. Nyomot dari internet banyak yang ini ya, yang nge-share itu. Terus animasi juga ada ya, kalau mau di internet banyak ya. Nanti tinggal di copy ke sini ya. Intinya ini sembarang gambar bisa ada di sini ya. Oke, itu yang drawable. Nah, yang satunya map. Kalau map ini dipakai untuk icon ya. Jadi kalau di aplikasi Android itu kan pasti ada icon-icon ya, kayak icon kaca pembesar, icon pulpen, icon ya macam-macam lah. Saya bikin Instagram Android ya. Ini kan tampilan Instagram kan, tuh mana yang ada tampilannya. Nah kayak gini nih. Kan ada banyak icon ya. Nah ini di bawahnya ada icon rumah, icon kaca pembesar, icon plus, love, ini ada untuk profil, icon message, icon kirim pesan, ya, ya banyak icon. Nah, icon-icon ini yang dipasang di sini nih, itu ditaruh di sini. Map map. Bedanya apa sih drawable sama map map? Kok gambarnya harus dipisah? Ya. Perlakuannya seperti apa? Kalau drawable itu cuman cuman ya disimpan aja udah gitu, ya selesai. Kalau map map kita taruh gambar di sini sama dia akan dikonvert ke dalam 6 ukuran, ya. Ini ada di modul kalau ini. Nah ini, jadi ada 6 ukuran, ya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oh tambah yang satu lagi yang NI DPI. Jadi ini ada defaultnya ada 5 sih sebenarnya ya. MDPI, HDPI, XHDPI, double XHDPI sama triple XHDPI. Ya. Ini tambah satu lagi NI DPI. Jadi kalau ada HP yang tidak masuk ke salah satu di 5 kategori ini maka dia akan pakai ini. Gitu. Nah
DPI ini sebenarnya tergantung dengan HP kalian, ya. Jadi HP yang dipakai oleh user. Jadi kalau si user itu pakai HP, katakanlah DPI-nya itu 500, ya, maka dia akan pakai icon yang ini. Jadi ini bacanya itu adalah 160 dpi ke bawah itu pakai MDPI, 240 sampai 160 pakai HDPI, ya, dan seterusnya sampai yang ini triple X HDPI itu 480 sampai 640 dpi itu pakainya yang ini, ya. Di atas 640 pakai apa? Ya terpaksanya sih pakai yang ini, tapi setahu saya sih nggak ada HP yang di atas 640 dpi gitu. Kita coba lihat HP yang flagship, ya. Yang paling baru kan Samsung S22 ini, ya. S22 ini yang paling baru itu berapa dpi, ya. DPI atau PPI sama aja, ya. Kita lihat layar display. Nah, ini 500 PPI, ya. 500 PPI berarti ya pakainya yang ini, ya. Kan 480 sampai 640 pakai yang ini, ya. Dia pakai icon yang ini, ukurannya segini. Ini perbandingan iconnya, ya. Gitu. Jadi kalau kalian upload satu gambar, ukurannya 100 kali 100 pixel, ditaruh di sini, sama dia akan dikonvert ke dalam 5 ukuran. Ya, ukuran yang pertama itu yang defaultnya adalah yang MDP itu yang sesuai ukuran aslinya, ya 100-100. Ya, terus dinaikin 1,5 kali, ya, gitu. Jadi yang ini berapa? Kalau 100 kali 100 berarti jadi 150 kali 150. Itu adalah versi yang HDPI-nya. Terus kalau yang XHDPI itu 2 kali lipat, jadi 200-200. Sampai yang HDPI ini 4 kalinya, berarti 400 kali 400. Gitu. Jadi kalian harus nyiapin 4 gambar, 5 ukuran gambar ini. Gitu. Nah, tapi kalau kalian download di apa? Di Google itu kan sebenarnya udah disediain icon-iconnya, ya kan, bisa ambil dari sini kan. Eh, Bentar, kayaknya bukan yang ini, ya. Jadi kalau icon-icon yang standar sebenarnya sama Google udah disediain, ya. Sudah disediain. eh, Oh, ini template. Jadi kalau mau bikin icon sendiri, sebentar. Ini panduannya, ya. Kok saya lupa ya alamatnya di mana, ya? Material desain icon. Coba yang ini aja deh. Tapi kayaknya dulu bukan yang ini sih. Ini kok kayak bukan punya Google. Ya ini juga bisa sih. Misalnya saya mau cari icon apa, icon WhatsApp gitu. Nah ini ada satu. Oh, ini nggak ada ya icon package. Oh ya, ini icon package, coba versi 5. Ya saya buka, udah dikonvert belum sama dia? Oh sudah ternyata, ya. Sama dia udah dibikinin eh, apa semua ukuran, ya. Dan kalian bisa pakai ini berarti material design icon, ya. Download yang ini icon package yang buat Android, otomatis akan ada ini ukurannya sudah disesuaikan gitu. Oke, itu ya tadi ya masalah ini mip map ini. Ada berbagai ukuran, ya, icon-iconnya gitu. Terus drawable sama mip map udah tahu ya bedanya, ya, sama-sama buat gambar, tapi kalau mip map itu untuk dipakai buat lebih ke icon-icon yang ada di dalam aplikasi, ya. Kalau drawable itu bisa dipakai gambar buat background misalnya, ya, yang hanya satu ukuran aja, ya.
gitu. Kalau yang ini, yang MIPMAP ini sebenarnya nanti ketika diinstal ke HP tuh yang dipakai cuma salah satu. Jadi kalau HP kalian misalnya Samsung S22 tadi, ya dia kan pakai ukuran yang ini ya, triple X HDPI ya. Nah, maka ini doang yang akan dipasang, yang lainnya dihapus ya. Yang sisanya dihapus karena menu-menuin doang ya, padahal nggak pernah dipakai ya. Gitu. Kalau misalnya di HP Samsung dikasihnya icon yang ini, yang MDPI misalnya, itu kan tampilnya bakal kecil banget karena HP-nya kan resolusinya kan tinggi ya, 1400 kali 3000 gitu loh. Kalau dikasih icon yang ini MDPI ya pasti munculnya kecil. Ini kan cuma 48 kali 48 itu ya, nggak kelihatan. Jadi harus pakai yang ini, sorry, yang ini 192 kali 192 ya, 4 kalinya gitu. Ya, itu cara kerjanya icon di sini. Oke, berikutnya folder values ya, ini yang terakhir ya. Folder values ini dipakai untuk menyimpan nilai ya, menyimpan nilai. Kayak misalnya nyimpan warna ya. Ini kan bisa nyimpan warna di sini. Jadi kalau misalnya saya bikin ada warna baru, warna merah, merah ya. Terus saya set merahnya itu nggak merah-merah banget sih. Ini AA, ini agak pink ya. Jangan berarti saya 4444 ya merah lah. Merahnya bukan yang merah tebel gitu ya. Ini saya simpan warnanya sebagai merah. Nah di sini ini kan namanya merah nih. Filenya namanya colors. Itu bisa saya pakai di layout ya. Nah ini misalnya tulisannya ini sama saya ganti warnanya jadi merah tadi ya. Nah, ini kan tulisannya warnanya biru ya. Mau saya pakai warna merah tadi, saya bisa ketikin add color, nah merah kayak gini ya. Di sini langsung berubah jadi merah ini. Nah, ini kan sangat berguna ketika kalian misalnya punya ada 10 halaman, di tiap-tiap halaman tuh kalian pakai warna merah yang seperti ini gitu. Nah, kalau kalian tulisnya manual kayak tadi, ya seperti ini terus tiba-tiba warnanya mau diganti, kalian kan harus ganti ke semua halaman tadi kan, harus diganti satu-satu gitu. Nah, jadi akan lebih efisien kalau ini asetnya disimpan aja ke dalam sini, warnanya dicatat di sini, terus kita tinggal panggil namanya. Jadi kalau nanti mau diganti, ya tinggal ganti di sini aja. Mau saya ganti dikit gitu misalnya, ya udah semuanya akan berubah gitu. Karena dia akan mengacu langsung ke sini ya gitu. Jadi ini tujuannya values tuh dia buat nyimpen nilai-nilai seperti ini ya. Itu yang colors ya. Colors sesuai namanya isinya dia nyimpan warna ya. Kalau yang string ya ini isinya nyimpan kata-kata gitu. Misalnya saya punya ini string ucapan gitu. Isinya selamat pagi ya. Ini ucapan itu ya. Nah, di sini saya bisa panggil ya. Misalnya ini kan tulisannya hello world ya. Ini saya ganti add string ya. Tadi slash ucapan ya. Nah, ini jadi selamat pagi dia. Gitu. Ya, ucapan selamat pagi ya. Jadi nanti kalau mau ganti ya tinggal ganti di bagian string ini. Ternyata kita mau ganti jadi selamat siang gitu ya. Ini akan berubah gitu. Ini ya tadi ini akan berguna ketika ini dipakai di banyak halaman ya. Ketika satu berubah kita hanya perlu ganti satu kali aja, nggak perlu ganti di semua halaman ya. Itu. Kalau yang terakhir ini themes, ini sebenarnya jarang diakses sih. Ini themes defaultnya. Paling untuk nentuin ini warna dasar dari aplikasi kita. Kalau kalian bikin project baru itu warnanya cenderung ungu ya, ungu sama hijau toska itu ya kombinasi warnanya ini. Nah kalian bisa ganti family colornya, misalnya mau saya ganti merah itu boleh ya. Terus yang ini mau saya ganti warna hijau karena saya belum punya tadi saya ketikin langsung aja di sini sorry 00 FF00 ya yang hijau ya kayak gitu. Ini warna dasar themesnya. Ya, kalau mau diganti bisa di sini. Ya. Itu ya, itu folder resource ya. Oke, kayaknya udah habis ya. Apalagi ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan dulu?
Oke, Halo Pak. ya. Hah? Sebenarnya ini saya cuma penasaran aja Pak. Itu Oh yang ya, tadi di values itu kan ada tempat untuk nyimpan warna kan Pak itu. ini. Nah ya, kenapa nggak misalnya Android Studio itu kayak misalnya ngasih langsung semua daftar list apa warnanya gitu Pak. Jadi kita nggak harus ngetik satu-satu gitu. Semua daftar warna. Oh, misalnya semua warna ada di sini, kita tinggal panggil Mm-mm. aja gitu ya. Iya, langsung tinggal panggil aja gitu. Kenapa nggak gitu ya Pak ya? Kalau saya sih, alasannya juga kurang tahu, tapi kayaknya sih karena biar nggak bingung aja gitu loh. Kalau misalnya warna kan sebenarnya nggak kita kan nggak mungkin pakai semua warna ya dalam satu aplikasi ya. Warna Betul tuh Pak. kalau menurut teorinya, teori desain tuh paling hanya pakai 5 aja ya. Warna tuh hanya 5 gitu. Nah, jadi ya 5 tuh ya butuhnya cuma 5 ya udah 5 aja ditulis di sini dan kita bisa ngasih nama sendiri-sendiri. Kayaknya sih gitu. Oh, Heeh. Karena oh baik Pak. dan ini kalau misalnya semua warna harus dia tulis di sini, itu misalnya sampai ada berapa warna ya, misalnya katakanlah ada 100 kan boros juga ya. Filenya jadi besar gitu kan. Padahal yang dipakai hanya 5 gitu. Jadi Hmm. filenya jadi berat kan jadi masalah juga, ya kan? Hmm. Itu sih. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Mantap. Ini untuk kalian kalau mau mendesain ini itu sebenarnya sudah ada panduannya ya. Itu kan namanya material design ya di Android itu ya. Termasuk untuk pewarnaan itu juga sudah ada aturannya. Ini warna-warna ini purple 200, purple 500 ini sebenarnya juga mengacu dari sini sih. Nih, ini material design, sebagian color, ada color system. Nah, ini paletnya tuh ini ya. Nah, ini defaultnya material design tuh memang warnanya ungu dan hijau toska. Makanya ini dikasihnya ungu sama hijau toska. Nah, ini ya. Nah, ini warna-warnanya ini. Ya. Primary colornya si Android ini ya FF8 mana sih? 6.6200 ini ya. Ya ini. Ya gimana? Ada yang mau nanya? Oh enggak ya. Oke, ya ini. Ini warna-warna panduannya di Android. Ini kalau mau pakai warna defaultnya ini ya. Ungu sama hijau ini. Maksudnya dipakai barengan ya ini ya. Kalau error pakai warnanya merahnya yang ini ya. Tapi merahnya ada nggak sih? Merahnya nggak dikasih sama dia ya. Cuman yang ungu-ungu ini doang ya. Gitu. Nah, kalau mau warna lain ada juga sih di bagian bawah kayaknya. Mana ya? Saya pernah lihat. Ini contoh-contohnya alternatif color ya. Nah. Warnanya juga udah dikasih kodenya ya pakai ini. Kalau mau warna lain, nah ini ada paletnya. Nah ini dia ini pakai purple 200, purple 500 sama purple 700. Dia pakai yang ini, purple 200, purple 500 sama purple 700 ya. Tapi kok agak beda ya? Iya, di purple. Ya gitulah. Ini ya kalau mau pakai material desain ya itu warna-warnanya sudah ada di sini ya. Tinggal pilih aja. Jadi kalian nggak harus mengarang kode sendiri ya, nggak usah nyari-nyari kodenya, ini udah dikasih sama dia ya. Atau kalau mau warna lain yang nggak ada di sini bisa pakai tools lain juga boleh ya, ada color juga bisa ya. Ini kalau mau milih warna suka-suka bisa pakai ini. Nah, ini juga. Nah, ini misalnya warna utamanya ini apa yang tengahnya ini mau saya set orange misalnya. Nah, di sini. Nah, ini warna pelengkapnya. Ini kalau yang analog, kalau monokrom itu warnanya seirama ya. Nah, ini seirama. Garisnya lurus. Kalau analog itu menyebar. Ya, kalau triad itu bentuk segitiga kayaknya. Nah, ini segitiga. Ini kombinasi warna. Warna utamanya yang tengah ini ya. Gitu. Oke, itu soal warna ya. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Nah, ini saya tuh mau ngetes, cuman nggak tahu ya. Ini device-nya sudah saya tancepin ke laptop, cuman ini nyala mati ini ya. Samsung ini.
Jadi nggak bisa di-run gitu loh. Saya nggak tahu masalahnya di mana ya. Yang jelas kalau dibuka eh, apa namanya file transfernya tuh nggak apa-apa gitu. Kayaknya Android Studio-nya nih setelah update tuh ada masalah di sini ya. Nanti coba saya cari tahu dulu. Jadi ini mau saya coba run tapi nggak bisa. Nah kalian bisa coba aja ya run di tempat kalian ya. Yang jelas Android-nya harus dibuka dulu developer option-nya. Nanti kalau sudah dicolokin ke sini akan kebaca ya. Ini device-nya, nama device-nya Samsung atau apalah mereknya gitu ya. Ada di sini. Nah, kalau sudah bisa dipilih terus pencet run yang ada di sini ya. Nanti dia akan jalan di HP langsung. Jadi cara jalaninya cukup kayak gitu doang ya, gampang ya. Nah, ini saya mau coba saya cari timingnya. Nah, bisa nggak ya? Ini kalau mau lihat di bagian run-nya kok hilang. Build. Ini loh, nongol, nongol mati. Awalnya saya kira kabelnya, tapi ternyata setelah saya cek enggak kok. Buat ngopi-ngopi file masih gampang, masih bisa lancar gitu. Ya, kayaknya Android Studio-nya ini ya, karena kemarin sebelumnya nggak apa-apa sebelum diupdate. Ya. Setelah update kok jadi kayak gini ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Oh, ini gagal. Ya sudah lah. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kelasnya saya akhiri? Nggak ada, Pak. Oke. Ya, nanti silakan dicoba ya. Bikin project baru. Ini apa? Ada chat. Ini sih Pak, saya mau nanya, saya baru saja tambah ini dan di presensi, oh ya, nanti, oh yang presensinya apa namanya? eh Baru, ya maksudnya baru nambah, nanti bisa di grup aja ya. Nanti saya bikin listnya sekalian, ya, gitu. Oke, nah kalian silakan nanti coba sendiri ya. Kalian bikin project baru, terus kalian sambungin HP kalian, terus di run, ya, muncul nggak Hello World-nya gitu, ya. Karena minggu depan kita sudah nyoba bikin, jadi harus bisa di run buat ngetes ya. Kalau emulator itu, ini ada emulator sih, tapi lama banget ya. Ini kalau saya coba run di emulator ya, saya klik. Nah, ini device manager, ini saya run. Wah, nggak bisa, nih lupa saya. Laptop saya bukan pakai Intel. Ini harus pakai Intel ya. Nah, iya nggak bisa, laptop saya nggak bisa pakai emulator ya. Ya sudah. Oke, ya di tempat kalian pasti kan bisa ini ya, bisa jalanin aplikasinya ya, bisa ngeran supaya besok bisa ngetes langsung gitu. Oke, ya sudah kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Saya rasa cukup pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.